Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah Syiyam wal Qiyam. Dua rangkaian ibadah utama di bulan Ramadan, siang harinya untuk berpuasa dan malam harinya untuk berdiri lama dalam sholat malam, tarawih maupun tahajud. Di musim pandemi ini hendaknya menjadi satu hikmah bagi kita agar Ramadan ini lebih produktif, tidak bermalas-malasan. Memang ada satu hadis dhaif yang bunyinya naumatus shaim ibadah. Puasanya orang yang tidur itu ibadah. Atau tidurnya orang yang berpuasa, tidurnya bernilai ibadah. Hadis ini hendaknya disikapi dengan pemikiran yang lebih produktif. Dengan kalimat tidurnya saja ibadah, apalagi bekerjanya, apalagi membaca Qur'annya, apalagi bersilaturahimnya, apalagi thalabul ilminya. Kalau tidurnya saja beribadah, apalagi hal-hal yang lain. Di dalam Islam, hal mubah ketika dilakukan secara berlebih-lebihan bahkan menghalanginya untuk mendapatkan fadilah yang lebih besar, maka makruh hukumnya. Hal mubah misalnya tidur, tetapi sejak subuh sampai maghrib selalu tidur, meninggalkan kuliah subuh, meninggalkan jamaah zuhur, meninggalkan jamaah asar. Ini makruh. Nilai puasanya kurang dibandingkan dengan yang tidurnya sekedarnya saja, qailulah namanya, tidur sejenak untuk meningkatkan kekuatan diri kita. Jadi Ramadan walaupun di musim pandemi, yang sekolah tidak ke sekolahan, yang bekerja tidak ke kantor tetapi di rumah, tapi hendaknya digunakan untuk hal yang positif dan produktif. Bukankah Ramadan ini menjadi waktu yang sangat dahsyat kala itu? Perang Badar di bulan Ramadan, Perang Ain Jalut di bulan Ramadan, bahkan proklamasi negara kita Republik Indonesia berada di bulan Ramadan. Oleh karena itu, hendaknya puasa di musim pandemi ini tidak kita isi dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Lakukan hal yang bermanfaat seperti membaca Quran. Banyak membaca Quran, karena Ramadan adalah syahrul Quran. Rasulullah SAW galau ketika beliau sampaikan kegalauannya ini kepada Allah di surat Al-Furqan ayat 30. Wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, sesungguhnya sebagian kaumku ada yang menjadikan Al-Quran sebagai mahjuro, sesuatu yang tidak diindahkan, sesuatu yang dianggap tidak penting, sesuatu yang tidak dipelajari, sesuatu yang tidak diambil hikmah di dalamnya, tidak diambil syifa sebagai obat ruhaniyah maupun jasadiyah. Di musim pandemi ini Ramadan kita manfaatkan untuk Quran, lebih banyak membaca Al-Quran. Ramadan kita manfaatkan untuk banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Karena Rasulullah SAW mengingatkan kita, celaka sampai 3 kali. Barang siapa yang datang padanya Ramadan hingga Ramadan berlalu berakhir, dia belum mendapatkan ampunan dari Allah. Karena tidak mau beristighfar, tidak mau memohon ampun. Dan waktu yang terbaik
untuk beristighfar, memohon ampunan Allah adalah waktu sahur. Di waktu sahur adalah waktu yang terbaik untuk memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena kita bermalas-malas, terlalu banyak tidur, sampai tidak banyak beristighfar pada Allah hingga Ramadan berlalu tapi dosa-dosa kita tidak terampuni. Wailun, wailun, wailun. 3 kali Rasulullah melaknat orang-orang yang tidak mau banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah hingga ia tidak mendapatkan ampunannya. Ramadan adalah syahrul maghfirah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang semangat menjalankan ibadah Ramadan. Bagi orang-orang yang banyak beristighfar pada Allah, bukan orang yang banyak tidurnya. Ramadan di musim pandemi ini kita ambil hikmahnya. Kita ambil hikmahnya. Kalau dulu di pandemi tahun pertama kita sudah melihat betapa sepinya Ramadan, tapi sekarang alhamdulillah pemerintah sudah membolehkan kita untuk sholat tarawih, untuk bertadarus, bahkan untuk berbuka bersama. Masya Allah, tabarakallah. Semoga dengan kesemangatan kaum muslimin muslimat menghadapi Ramadan dengan amaliyah-amaliyahnya, insya Allah corona segera berlalu dan kita semuanya dalam kondisi sihah wal afiyah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.